Halo rekan-rekan pembelajar sekalian, selamat datang kembali di sesi kuliah kita. Nah, kita sudah menempuh perjalanan akademis yang lumayan panjang dan mendalam ya. Mulai dari mengupas anatomi sistem syaraf sampai menganalisis gerakan-gerakan mikro yang sangat kompleks di wajah manusia. Saat ini, Anda ibaratnya sudah dibekali mata baru. Anda bisa mengamati sekeliling dengan ketajaman yang jauh di atas rata-rata. Tapi disinilah letak tantangannya. Punya pisau analitis yang tajam saja tidak cukup. Ada satu pertanyaan fundamental yang wajib kita jawab hari ini. Untuk apa sebenarnya Anda menggunakan semua kemampuan ini? Mari kita kupas tuntas sisi etis dari ilmu observasi perilaku. Coba kita renungkan sejenak kutipan ini. Kekuasaan tidak ada artinya tanpa tanggung jawab. Pengetahuan membaca bahasa tubuh itu, pada dasarnya, adalah sebuah kekuatan. Saya sering mengibaratkannya seperti pisau bedah milik seorang dokter ahli. Pisau bedah itu sendiri sifatnya netral kan? Di tangan yang tepat, pisau itu bisa menyembuhkan, memulihkan, bahkan menyelamatkan nyawa. Tapi, di tangan yang salah atau ceroboh, wah, instrumen yang sama bisa sangat melukai. Begitu juga dengan keahlian membaca mikroekspresi ini. Anda mau memakainya untuk menyembuhkan komunikasi, atau malah untuk menyudutkan orang lain? Untuk hari ini, silabus pembahasan kita akan terstruktur ke dalam 6 poin. Pertama, kita bahas tanggung jawab observasi. Kedua, memahami versus menghakimi. Ketiga, batasan privasi. Keempat, empati sebagai navigasi. Kelima, prinsip universal do no harm. Dan terakhir, kesimpulan. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, tanggung jawab observasi. Sebagai akademisi dan praktisi yang logis, kita tidak cuma dituntut untuk jago secara teknis, tapi juga harus matang secara moral. Ketika Anda bisa melihat apa yang sedang mati-matian disembunyikan oleh orang lain, secara otomatis Anda memegang tanggung jawab psikologis atas informasi tersebut. Jadi, apa tujuan Anda? Kemampuan melihat ketakutan atau kebohongan di balik senyuman seseorang itu bukan trik sulap murahan yang bisa dipamerkan. Kalau motivasi Anda belajar ilmu ini cuma buat merasa superior atau sekedar mencari-cari kelemahan lawan bicara, maaf, Anda gagal menangkap esensi utamanya. Pengetahuan ini ada agar kita bisa jadi fasilitator komunikasi yang lebih baik, bukan untuk bertingkah layaknya seorang interrogator. Nah, ini membawa kita ke bagian 2. Memahami, bukan sekedar menghakimi. Perbedaan paling vital dalam studi perilaku manusia adalah ini. Anda harus berusaha mengerti, bukan menghakimi. Jebakan paling umum buat orang yang baru belajar baca bahasa tubuh adalah tiba-tiba merasa jadi detektif yang gampang menghakimi. Bayangkan skenario ini. Anda lagi ngobrol sama rekan kerja, dan dia bilang, "Oh, saya baik-baik saja." Tapi mata Anda yang sudah terlatih menangkap adanya mikroekspresi kesedihan yang asimetris dan otot wajahnya tegang menahan tangis. Kalau Anda pakai pendekatan menghakimi, Anda mungkin akan langsung bilang, "Kamu bohong kan? Saya tahu kamu lagi sedih." Secara etika, ini sangat tidak bisa dibenarkan. Sebaliknya, pendekatan yang memahami akan membuat Anda memberikan dia ruang, menahan diri untuk tidak membongkar pertahanannya di depan umum, dan mungkin menawarkan dukungan secara privat nanti saat situasinya lebih pas. Selalu ingat bahwa sains ini berfungsi untuk membangun jembatan interaksi, bukan malah mendirikan tembok pembatas. Tujuan akhir kita, baik di dunia profesional, akademis maupun kehidupan sehari-hari, adalah untuk menumbuhkan koneksi yang lebih dalam dan meningkatkan kecerdasan emosional kita. Dengan menahan diri untuk tidak langsung menghakimi, kita sebenarnya sedang meletakkan fondasi kepercayaan yang solid. Sekarang, kita beranjak ke bagian 3, batasan etika privacy. Sebagai observer yang berintegritas, ada kode etik tak tertulis yang harus selalu jadi panduan kita. Interaksi manusia itu selalu terikat oleh norma privasi. Coba kita bedah 3 pilar utama ini secara logis. Pertama, hormati konteks privasinya. Jangan pernah gunakan ilmu ini untuk sengaja mengintip rahasia orang yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan percakapan Anda saat itu. Kedua, hargai topeng sosial mereka. Secara psikologis, manusia itu pakai mekanisme pertahanan untuk melindungi egonya di saat rentan. Kalau ada yang lagi stres tapi berusaha keras menyembunyikannya, hargailah usahanya. Jangan paksa mereka melepas topeng itu di situasi yang tidak aman. Dan ketiga, hindari manipulasi. Teknik penyelarasan bahasa tubuh itu fungsinya untuk menciptakan kenyamanan. Sama sekali bukan alat predator untuk menipu atau mengambil untung secara sepihak. Lalu bagaimana penerapannya? Kita masuk ke bagian 4, empati sebagai navigasi interaksi. Batasan privasi tadi tidak akan jalan tanpa satu kompas utama, yaitu empati. Sebagai pengajar, saya selalu tegaskan, tanpa empati, ilmu membaca wajah ini cuma jadi mekanika kosong tanpa jiwa. Secara harfiah, Anda harus bisa mendengarkan suara dari tubuh mereka. Kalau observasi Anda bilang lawan bicara sedang takut, marah, atau krisis percaya diri, data visual itu harus langsung Anda konversi menjadi empati.
Sesuaikan nada suara Anda, buat postur Anda lebih terbuka dan bersahabat. Dengan begitu, Anda membuktikan bahwa Anda tidak cuma mendengar kata-kata yang keluar dari mulut mereka, tapi Anda betul-betul memvalidasi kondisi psikologis mereka yang sebenarnya. Kita lanjutkan ke bagian 5. Prinsip universal do no harm. Agar empati ini tidak cuma jadi sekedar jargon filosofis, kita harus kaitkan dengan standar ilmiah yang diakui global. Asosiasi Psikologi Amerika punya satu prinsip fundamental yang disebut non-maleficence. Artinya sederhana tapi sangat mengikat. Kewajiban etis untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain selama observasi psikologis. Jadi, setiap data yang Anda himpun dari mengamati bahasa tubuh itu, wajib hukumnya ditujukan untuk kebaikan. Anda dilarang keras memakai temuan ini untuk memojokkan atau mengeksploitasi kerentanan emosional seseorang. Inilah garis batas yang sangat jelas antara seorang pakar profesional dengan seorang manipulator. Akhirnya, kita tiba di bagian 6, kesimpulan dan komitmen akademis kita. Hari ini kita sudah melihat persimpangan kritis di mana sains objektif berpapasan dengan moralitas. Kalau dipisahkan, risikonya sangat fatal. Ilmu pengetahuan tanpa etika itu sangat berbahaya. Menghasilkan individu yang pinter cari celah kelemahan orang, tapi nol soal moralitas. Namun sebaliknya, ketika sains Anda dikalibrasi dengan empati yang mendalam, wah, ini akan mentransformasi diri Anda. Anda tidak cuma akan jadi komunikator yang brilian, tapi Anda juga sedang membangun fondasi kepemimpinan yang luar biasa. Pemimpin sejati itu tahu kondisi timnya bahkan sebelum kata-kata terucap, dan dia membimbing mereka dengan penuh penghargaan. Sebagai penutup, mari kita teguhkan komitmen akademis kita. Gunakan observasi untuk menolong, bukan untuk memojokkan. Di sesi selanjutnya nanti, kita akan mengintegrasikan semua metodologi agar Anda bisa melatih ketajaman visual ini secara mandiri. Nah, jika Anda merasa pembahasan yang sistematis, logis, dan ilmiah di materi pembelajaran ini bermanfaat bagi pengembangan diri Anda, mari dukung kami. Silahkan tekan tombol subscribe pada channel Ruang Dosen ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, klik tombol like, dan sebarkan materi edukasi ini ke kolega Anda agar ilmu yang etis ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Jika besok Anda melihat kebohongan di wajah orang-orang terdekat Anda, apakah Anda akan memilih jadi hakim yang menghukum atau penyembuh yang memulihkan? Terima kasih atas atensi akademis Anda dan sampai jumpa di sesi berikutnya.